Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau sering disebut dengan PAUD. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembelajaran behavioristik. Sebelumnya, apa sih pengertian teori pembelajaran behavioristik? Teori pembelajaran behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dan apa pengertian belajar menurut pandangan pembelajaran behavioristik? Belajar menurut pandangan behavioristik adalah sebuah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini juga, yang terpenting adalah masukan atau input yang merupakan stimulus dan keluar atau output yang berupa respon. Dan adapun juga faktor yang terpenting dalam teori behavioristik ini adalah suatu penguatan, yaitu penguatan apa saja yang dapat memperkuat untuk timbulnya respon itu sendiri. Selanjutnya adalah ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik. Yang saya ketahui, ada 5 tokoh yang menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik ini. Yang pertama ada ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, dan yang kelima adalah ini. Adalah menurut tokoh yang pertama ialah ini, yang termasuk teori belajar behavioristik menurut beliau adalah teori belajar koneksionisme. Teori belajar koneksionisme adalah belajar yang dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dan respon. Agar tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui percobaan atau trial dan kegagalan atau error terlebih dahulu. Adapun hukum-hukum belajar dari koneksionisme ini menurut beliau, yaitu ada 3 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan, yang kedua, hukum latihan, dan yang ketiga adalah hukum tidak ada penggunaan. Apa itu hukum kesiapan? Hukum kesiapan ialah hukum bila seseorang telah siap melakukan sesuatu tingkah laku dan memberi kepuasan baginya, maka ia tidak melakukan tingkah laku lain. Dan bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, maka tidak dilakukan tingkah laku itu karena menimbulkan kekecewaan. Dan juga apabila seseorang belum siap melakukan tingkah laku, maka dilaksanakan tingkah laku tersebut akan menimbulkan ketidakpuasan. Juga belum siapnya melakukan suatu tingkah laku, maka tidak dilakukan tingkah laku tersebut karena akan menimbulkan kepuasan. Dan yang kedua adalah hukum latihan. Prinsip hukum ini adalah prinsip utamanya adalah ulangan. Makin sering suatu pelajaran diulang, maka kuasailah pelajaran tersebut, dan makin tidak pernah diulangi pelajaran tersebut, makin tidak dapat dikuasai. Dan yang ketiga adalah hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon yang diperkuat bila akibatnya memuaskan dan diperlemah bila akibatnya tidak memuaskan. Mungkin itu sedikit tentang penjelasan teori pembelajaran behavioristik menurut beliau. Dan selanjutnya, adapun penerapan teori belajar koneksionisme yang dikemukakan oleh beliau ialah yang pertama, guru dalam proses pembelajaran harus tahu apa yang hendak diberikan kepada siswa. Dan dalam proses belajar, tujuan yang akan dicapai harus dirumuskan dengan jelas, masih dalam jangkauan kemampuan siswa
teori behavioristik menurut Pavlov. Menurut beliau, yang dimaksud dengan teori behavioristik adalah ini, yaitu apa saja sih yang termasuk klasikal tersebut, yaitu stimulus tidak kondisi atau UCS, yang kedua stimulus terkondisi atau CS, yang ketiga respon tidak terkondisi yaitu UCR, dan yang keempat adalah respon terkondisi yaitu CR. Apa sih stimulus yang tidak terkondisi? Stimulus tidak terkondisi adalah suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan respek organismik. Dan yang selanjutnya adalah stimulus terkondisi, ialah suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi atau UCS. Contohnya, bunyi bel adalah stimulus yang netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Dan yang ketiga adalah respon tidak terkondisi atau UCR, ialah refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah respon terkondisi atau CR, ialah refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US. Beliau dalam teori behavioristik melahirkan buah pemikirannya yang dikenal dengan istilah teori. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya sendiri. Dan yang keempat adalah menurut beliau, teori pembelajaran behavioristik adalah sebuah teori yang berupa drive and drive reduction. Menurut beliau juga, drive and drive reduction adalah semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, dia mengatakan kebutuhan biologis ialah drive dan pemuasan kebutuhan biologis adalah drive reduction, adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat dengan bermacam-macam. Dan yang terakhir adalah menurut beliau, menurutnya teori pembelajaran behavioristik adalah stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, beliau mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Itu semua penting. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau proses belajar itu belum terjadi. Itu mungkin beberapa penjelasan menurut tokoh-tokoh tentang teori pembelajaran behavioristik. Adalah kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Ada 5 kelebihan dan ada 4 kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori pembelajaran behavioristik adalah sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran dirancang secara khusus. Yang ketiga, membangun konsentrasi individu. Yang keempat, sesuai pemahaman belajar pada anak. Dan yang terakhir, perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Selanjutnya adalah kekurangan teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama adalah hanya berpusat pada tenaga pendidik saja.
Dua, lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Ketiga, kaku dan membosankan. Dan yang keempat adalah individu dibentuk pasif, tidak inovatif. Ada juga aplikasi teori behavioristik. Yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan sedikit tentang teori pembelajaran behavioristik. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dari pertama saya berbicara dan sampai sekarang. Mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Semoga ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan umumnya untuk bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.